Faster and more efficiently. Astaxanthin is also beneficial for yet another type of immune cells, the natural astaxanthin, known for its exceptional antioxidant powers, has a strong ability to both balance and strengthen the immune system, boosting the defense against pathogens and the infectious and inflammatory consequences. Clinical studies have shown that astaxanthin not only promotes a healthy oxidant balance, it also promotes the proliferation of B and T cells, which means that our immune defense can rely on more troopers to fight an intruding pathogen faster and more efficiently. Astaxanthin is also beneficial for yet another type of immune cells, the natural killer cells. Astaxanthin was shown to increase cytotoxicity of natural killer cells, enhancing their ability to destroy infected cells.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang saya ucapkan kepada para peserta. Selamat datang di acara webinar series Immunology and Cardiometabolic Underlying Problem in COVID-19 Patient, episode 1, Respiratory and Immunology in COVID-19 Patients. Perkenalkan, saya Dr. Suzy Maria, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi, akan menjadi moderator pada acara hari ini. Acara ini diselenggarakan oleh IKTEK, RCM FKUI, dan didukung oleh Soho Global Health. Dan hari ini kita akan membicarakan mengenai respiratory and immunology in COVID-19 patients. Ya, seperti kita tahu, topik COVID-19 tentu menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan sejak penyakit ini menjadi pandemi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Nah, banyak aspek yang menarik perhatian, terutama bagi kita, para dokter atau para klinisi, mengenai patofisiologi penyakit ini. Misalnya, yang sering disebut-sebut adalah mengenai cytokine storm. Nah, tentu hari ini kita akan membahas mengenai how to prevent cytokine storm in COVID-19 patient yang nanti akan dibawakan oleh Dr. Gurmeet Singh. Dan satu lagi adalah kita akan membahas mengenai peran imunomodulator dan antioksidan pada COVID-19. Kita tahu sebenarnya terapi yang saat ini sudah diakui oleh WHO untuk COVID-19 sangat terbatas, gitu, yang memiliki evidence yang kuat, dan kita sangat ingin memberikan terapi-terapi tambahan apalagi yang bisa kita berikan untuk pasien kita, baik pasien yang masih rawat jalan ataupun pasien yang memang sudah rawat inap. Nanti kita akan lihat peran dari imunomodulator dan antioksidan untuk pasien COVID-19. Nah, baik, boleh saya dibantu untuk menayangkan CV para pembicara hari ini? Panitia, CV pembicara. Untuk pembicara pertama dulu mungkin ya, Dr. Gurmeet, boleh tolong ditayangin CV-nya? Ya. Dr. Gurmeet Singh adalah staf di Divisi Respirologi dan Penyakit Kritis KSM Penyakit Dalam RSCM FKUI. Beliau menyelesaikan pendidikannya di konsultan pulmonologinya di FKUI dan juga spesialis penyakit dalam di FKUI, dan sekarang beliau masih menjalani pendidikan untuk PhD-nya juga di FKUI. Baik, dokter yang kedua adalah, silakan. Nanti pembicara kedua adalah Profesor Dr. Iris Rengganis, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi. Beliau adalah guru besar di Divisi Alergi Imunologi KSM Penyakit Dalam RSCM FKUI. Saat ini juga menjabat sebagai Ketua Peralmuni Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, dan tentunya di berbagai organisasi profesi lain. Baik, kita akan langsung saja masuk ke pembicara pertama. Saya persilahkan kepada Dr. Gurmeet Singh, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi, untuk membawakan materinya yang berjudul How to Prevent Cytokine Storm in COVID-19. Silakan Dr. Gurmeet. Ya, terima kasih Dr. Susi. Suara saya jelas ya Dr. Susi? Jelas dok, silakan dok. Ya, Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih kepada Dr. Susi Maria atas introduksi yang diberikan. Terima kasih kepada ICTEK, FKUI, dan juga PT Soho atas bantuan kerjasama untuk sesi webinar pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Profesor Dr. Iris Rengganis. Beliau juga sebagai salah satu pembimbing, beliau salah satu co-promotor penelitian S3 saya. Nanti mohon bimbingan lagi Dr. Iris, tinggal menyelesaikan hasil penelitian saja. Oke, saya izin untuk share slide. Ya.
Jelas ya, Dokter Susi? Jelas, Dokter Gurmit, silakan. Iya. Jadi saya akan membawakan topik mengenai how to prevent ya, cytokine storm in COVID-19, COVID-19. Jadi salah satu aspek penting dalam hal tata laksana pasien dengan COVID-19 atau berbagai macam penyakit adalah pencegahan ya. Pencegahan adalah salah satu pengobatan yang terbaik. Jadi dalam hal COVID-19, cytokine storm ya merupakan salah satu komplikasi berat yang bisa terjadi. Pasien masuk ke dalam cytokine storm, ya prognosisnya akan kurang baik. Jadi penelitian S3 saya juga mengenai kalau bisa dibilang berbagai mediator inflamasi ya pada pasien pneumonia berat, beberapa subjek adalah pasien COVID-19, lalu sudah masuk ke dalam badai sitokin, prognosisnya buruk, sehingga tujuan pengobatan pada salah satu aspek pengobatan pada COVID-19 selain pemberian antiviral, kemudian dexamethasone, ya, steroid, aspek penting yang perlu dievaluasi adalah peranan berbagai macam antioksidan sehingga pasien tidak masuk ke dalam siklus COVID, cytokine storm. Yeah. Sebentar ya, Dokter Susi. Oke. Ini overview. Jadi COVID-19 penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2. Nah, ini struktur virus, ada spike protein, kemudian ada envelope, dan juga ada N protein. Ini tujuannya spike protein ini akan mengikat pada ACE2 reseptor dalam tubuh manusia. Dan juga untuk N protein dan envelope protein umumnya ya dipakai untuk melihat status ya, terutama pada swab PCR. Saat ini berbagai penelitian juga sudah menginfokan ini biasanya bisa dipakai untuk melihat ya, misalnya pasien datang untuk mencek apakah ini antibodinya terbentuk akibat vaksinasi ya, atau akibat infeksi. Bisa dilihat dari spike protein dan N dan envelope. Ya, saat ini di Indonesia pengetahuan saya belum tersedia anti-N. Apabila sudah tersedia anti-N, jadi bisa dibedakan. Biasanya pada yang pasca vaksinasi itu yang akan terdeteksi adalah spike protein, ya, sedangkan pada antibodi yang terbentuk akibat infeksi bisa terdeteksi N protein. Metode penyebarannya adalah secara droplet ya, saat droplet kemudian percikan yang misalnya terjatuh ya di alas yang keras ya, misalnya di meja ya atau di handphone, sehingga tujuan salah satu aspek penting dalam hal pencegahan COVID-19 satu memakai masker ya, kemudian hand hygiene dan juga physical distancing. Ini ada berbagai spesimen yang dapat dilakukan pemeriksaan untuk mendapatkan hasil PCR SARS-CoV-2. Di sini sensitivitas yang paling tinggi adalah pada bronchoalveolar lavage fluid, ya, kemudian diikuti dengan berbagai spesimen lainnya. Namun untuk spesimen 1 dan 2 ini umumnya atau harusnya dikerjakan pada pasien yang sudah masuk dalam ARDS yang berat, pasien sudah terintubasi, ya, di mana untuk membuktikan apakah ini perburukannya akibat COVID-19 atau penyebab yang lain, nah itu bisa digunakan pengambilan spesimen dengan metode 1 dan 2. Sedangkan yang lainnya ini bisa dikerjakan pada pasien yang stabil. Ya, di sini dikatakan nasal swab itu akan memberikan hasil yang lebih baik ya dibandingkan dengan pharyngeal swab. Mutasi berbagai ini telah ditemukan berbagai macam mutasi ya, dari COVID-19, mulai dari yang pertama mutasi alfa, kemudian sampai yang saat ini yang dilaporkan adalah yang terbaru adalah lambda. Walaupun lambda masih sedikit ya, sebagian besar negara yang terinfeksi COVID-19 saat ini sudah didominasi oleh varian Delta, di mana awalnya ditemukan di India juga mengalami surge yang cukup berat ya untuk nakes dan juga masyarakat. Di Indonesia juga mengalami hal tersebut sekitar 1 atau 2 bulan lalu ya. Ini laporan tanggal 26 Agustus mengenai prevalensi COVID-19
masih diduduki top 5 oleh Amerika, India, Brasil, Rusia, dan France, tidak jauh berbeda ya. Sedangkan Indonesia kalau tidak salah masuk dalam top 15. Nah, ini untuk sebaran COVID-19 di Indonesia. Di sini dilihat provinsi masih diduduki oleh DKI, namun dibandingkan dengan provinsi lain, DKI angka kematian dan juga angka kematiannya rendah, angka kesembuhannya tinggi, ya, dibandingkan dengan provinsi yang lain. Di sini dilihat angka kematian yang cukup tinggi masih didapatkan pada provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, patofisiologi COVID-19 ya, sebenarnya ini berlaku juga untuk berbagai macam patogen, baik bakteri, virus, dan jamur. Begitu masuk ke dalam sistem pernafasan ya, atau masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi ada dua yang akan teraktivasi, dua sistem ya, sistem innate untuk imunologi dan juga adaptif. Yang pertama teraktivasi adalah sistem innate. Di sini akan berperan alveolar macrophage, kemudian dendritic cell, ada interferon alpha. Kita tahu innate immune system dia akan bekerja langsung ya, aktif, sedangkan adaptif itu memerlukan waktu ya, kurang lebih sepengetahuan saya 4-7 hari ya, sehingga apabila innate immune systemnya itu tidak baik ya, virus akan bereplikasi terus ya, begitu saatnya adaptif mulai bekerja, dia akan mulai menghasilkan antibodi yang cukup banyak ya, akibatnya terjadi cytokine storm. Jadi tujuan dalam salah satu aspek pengobatan adalah kita membuat innate immune system ini yang akan lebih baik ya, sehingga begitu kuman masuk, jadi masalah bisa diselesaikan oleh sistem innate ya. Oleh karena apabila tidak terselesaikan di sistem innate immunity, contohnya interferon alfanya ini defisiensi interferon alfa ya, atau kadar antioksidannya rendah, maka akan masuk dia ke dalam adaptif imun. Di sini tergantung apakah nanti yang teraktivasi adalah TH1, T helper 1 atau T helper 2. Apabila teraktivasi T helper 2 itu akan lebih bagus ya, oleh karena nanti masuk sitokain yang diproduksi adalah interleukin 4, interleukin 5, interleukin 10 yang lebih anti-inflamatori ya. Sedangkan apabila nanti teraktivasinya adalah TH1 itu yang termasuk yang pro-inflamatori, jadi sitotoxic T cell itu akan rendah. Kemudian teraktivasi di sini ada TH1 ya, TH17 akan menyebabkan pengeluaran pro-inflamatori sitokin ya, sitokin IL6 ya, IL17. Kemudian terjadi aktivasi dari neutrofil, nah baru teraktivasinya badai sitokin. Virus SARS-CoV masuk, ini saya rasa teman-teman sudah pada mengetahui, dia akan mengikat ya melalui reseptor binding domain pada ACE2 inhibitor. Kemudian terjadi berbagai macam siklus ya, dari poin 1 sampai poin 4. Yang penting di sini adalah poin 2 ya, adalah terjadi disequilibrium atau ketidakseimbangan antara sistem RAS ya. Kita tahu di dalam tubuh akan lebih bagus bila ada keseimbangan antara antioksidan dan oksidan. Di sini juga dikatakan harus ada keseimbangan. Virus masuk mengikat pada ACE2 inhibitor ya, sehingga proses ini tidak terjadi ya. Angiotensin 2 ya tidak akan menghasilkan angiotensin 1,7 ya. Yang akan lebih banyak dihasilkan adalah angiotensin 1,9. Ya, sedangkan sifat dari angiotensin 1,7 adalah sebagai vasodilatasi ya, kemudian sebagai antioksidan. Apabila angiotensin 1,7-nya ini rendah, maka yang terjadi adalah inflamasi, ya, vasokonstriksi, dan juga meningkatnya permeabilitas kapiler. Maka itu akan teraktivasi ya, masuk ke dalam siklus poin nomor 3 dan nomor 4, yaitu endotel ya, kerusakan endotel, dan juga thromboinflammation ya, dan dysregulasi dari sistem imun. Ya, saat ini ada beberapa pakar juga menyebutkan bahwa SARS-CoV-2 ini sebenarnya merupakan penyakit hyperimun ya, thromboinflammation ya, oleh karena berakhir pada kerusakan endotel ya, di mana nanti terjadi proses menurunnya fibrinolisis, meningkatnya produksi trombin ya. Kita tahu ini nanti faktor von Willebrand itu akan meningkat ya, sehingga menjadi trombus, dan juga disregulasi imun
respon, ya, di mana T-cell itu akan menurun, terjadi pengeluaran dari berbagai macam sitokin. Di antaranya IL-6, TNF-alpha, dan IL-10 kalau tidak salah, ya. Ini kalau dibuat dalam skema yang lebih mudah dimengerti, yaitu SARS-CoV-2 begitu masuk dia akan bind pada ACE2 reseptor, sehingga produksi ACE2-nya itu akan menurun, meningkatkan produksi AT2, angiotensin 2, ya, produksi angiotensin 1,7 menurun, sehingga yang diperlukan untuk sebagai vasodilatasi, ya, kemudian antioksidan ini berkurang, terjadi penumpukan dari superoxide, ya, radikal bebas ini makin meningkat, endothel dysfunction, di mana fibrinolisis menurun, ya, produksi trombin meningkat, faktor von Willebrand meningkat, akibatnya terjadi trombosis. Ini ada 3 siklus dari COVID-19, stadium stage 1 sampai stage 3. Stage 2 ini dibagi 2, ada 2A dan 2B. 2A itu lebih ke arah yang ringan, sedangkan 2B lebih ke yang berat. Ya. Jadi tujuan untuk mencegah COVID storm, ya, cytokine storm adalah pada stage 1 dan stage 2A. Ya. Disinilah berperannya antioksidan, ya, itu pada stage 1 dan stage 2A. Pasien masuk ke stage 2B dan stage 3, beberapa literatur juga menyatakan ada stage 4 di mana terjadi multi organ failure. Nah, di sini baru berperan antiinflamasi yang lain, yaitu dexamethasone, atau nanti bisa diberikan juga anti IL-6, dan saat ini juga di beberapa negara mereka sudah menggunakan JAK2 inhibitor, ya, baricitinib, ya, sebagai terapi. Key event pada COVID-19, ini rangkuman dari beberapa slide sebelumnya. Jadi begitu virus masuk ke dalam tubuh, terjadi infeksi, ya, replikasi virus, dan menyebabkan perioptosis, ya, jadi apoptosis, ya, kematian dari sel. Di sini terjadi aktivasi dari sistem imun, ya, pada early phase, yaitu innate imun yang akan teraktivasi, makrofag dan dendritic cell. Apabila bisa diselesaikan oleh innate imun, ya bagus, ya, proses tidak berlanjut. Innate imun tidak dapat mengatasi, baru teraktivasi adaptif imun, ya, di mana cytotoxic T cells-nya akan menurun, nanti tergantung apakah yang teraktivasi jalur TH1, TH2, ya, bila antioksidannya baik, ya, kadarnya cukup baik, contohnya vitamin D atau nanti antioksidan lain, ya, astaxanthin, biasanya akan teraktivasi adalah TH2, ya. Nah, jadi tidak yang anti-inflamatori, bukan yang TH1 pro-inflamatori, ya, sehingga bisa dieliminasi sel-sel yang terinfeksi. Tidak dapat teratasi, pasien masuk ke dalam hyperinflammatory phase. Berbagai macam sitokin akan dilepaskan, mulai dari IL-6, ini yang paling sering diperiksa, ya, oleh karena dikatakan memang produksi IL-6 ini yang paling meningkat dibandingkan dengan interleukin lainnya dan juga berbagai pro-inflamatori lainnya. Tidak dapat teratasi, ya, cytokine storm tidak terdapat diatasi, pasien masuk ke dalam stadium 4, yaitu multi-organ dysfunction. Di sini sudah terjadi selain kerusakan dari paru, ya, juga terjadi kerusakan dari berbagai organ lainnya, liver, kemudian ginjal, ya, dan jantung. Pada beberapa pasien yang dirawat di RSCM juga demikian, ya, pasien sudah masuk ke dalam organ failure, baru tuh nanti, ya, berbagai macam modalitas akan dilakukan, mulai dari ECMO, ya, extracorporeal membrane oxygenation, ya, pasien masuk dalam CRRT, atau pasien nanti dilakukan tindakan hemodialisis. Jadi tujuan adalah kalau bisa kita menghentikan sampai 2 saja, ya, tidak masuk ke dalam hyperinflammatory phase, di mana morbiditas dan mortalitasnya itu meningkat. Terjadi ketidakseimbangan antara sistem RAS dan ACE2, ya. Di sini bisa dilihat apabila pada ARDS, ya, tidak terjadi ketidakseimbangan tersebut, maka terjadi fibrosis, ya, kemudian inflamasi, ya, dan juga permeabilitas vaskuler yang meningkat, terjadi bisa dibilang ekstravasasi, ya, ekstravasasi dari endotel, jadi cairan masuk ke dalam paru, ya, sehingga terjadi ARDS, ya. Apabila sistem angiotensin 1,7-nya ini yang meningkat, ya, maka
fungsi yang sebagai vasodilatasi, antioksidan, antiinflamatorinya itu akan lebih meningkat sehingga bisa mencegah pasien tidak masuk ke dalam badai sitokin. Ya. MAS ini penemunya adalah MAS, ya, MASKI kalau tidak salah ini, sedangkan R adalah reseptor. Ya. Untuk gambar yang kedua, ya terjadi peningkatan dari angiotensin 2, angiotensin 1,7 menurun, ya ini di paru terjadi ketidakseimbangan, ya sehingga pasien masuk dalam kondisi ARDS. Ya, rasio ACE dengan ACE2 juga ini sangat menentukan, ya pada gambar ini bisa dilihat apabila tadi yang sudah saya sampaikan, ya angiotensin 2 dia meningkat, ya sehingga terjadi proses vasokonstriksi, ya prooksidan dan sampai fibrosis, ya. Sedangkan ACE2 ya dikatakan bisa meningkatkan, ya kadar ACE2 itu yaitu dengan olahraga, ya estrogen dan berbagai macam farmakoterapi, ya sehingga yang diharapkan adalah terjadi proses vasodilatasi, antioksidan, antifibrosis, ya. Apakah ini dapat dicegah atau diobati? Nah, nanti kita lihat di slide berikutnya. Sedangkan pada pasien hypertension, ya hipertensi, kemudian obesitas, diabetes, dikatakan kadar EC ini meningkat, ya sehingga ini lebih mudah, ya faktor-faktor risiko ini yang menyebabkan pasien lebih mudah terinfeksi COVID-19. Ya. Apabila terjadi ketidakseimbangan, ya di mana vasokonstriksi, inflamasi, stres oksidatif dan apoptosis, nah disinilah terjadi berbagai macam produksi dari berbagai macam sitokin, diantaranya IL-6 dan inducible interferon protein 10 atau yang dikenal dengan IP10. Bila dilihat secara histologik, jadi pada moderate dan severe infection ada perbedaannya pada infeksi yang moderate, ya jadi stadium 2, ya stadium 2A gitu, ya moderate infection, endotel masih bagus, ya lung epithelial ini masih bagus, ya sehingga makrofag juga dapat bekerja dengan baik, ya inflamatory sitokinnya juga cukup sedikit, jadi tidak ada penekanan pada produksi sel CD4 dan CD8. Pada yang severe infection, hiperinflamasi, ya setelah terjadi kerusakan dari jaringan paru, makrofagnya juga bekerjanya tidak optimal, terjadi produksi, ya pelepasan dari berbagai macam sitokin, interleukin, ya dalam jumlah yang besar, ya terutama interleukin 6, IP10 dan juga nanti ada MCP1, ya sehingga terjadi penurunan dari produksi CD4 dan CD8. Jadi yang sudah teraktivasi adalah jalur TH1, akibatnya terjadi acute respiratory distress syndrome dan sampai kematian. Penyebab belum diketahui, ya memang ini hanya mereka menjelaskan patofisiologi yang saat ini dapat diterima, di mana terjadi kerusakan dari epitelial paru yang tadi sudah saya sampaikan, peningkatan dari produksi berbagai macam interleukin, ya TNF-alpha, terjadi limfositopenia, dan pasien masuk ke dalam kondisi yang berat. Pada initial infection, pada infeksi awal, jumlah sitokin baik dari IL-6 ya sampai dengan IL-2R, ya, dan juga berbagai macam mediator lainnya, IL-17, ya, IP10, ya, kemudian makrofag chemoattractant protein, ya, PMCP1, dan makrofag inflammatory protein 1-alpha, ini semua dalam status yang sedikit, ya. Begitu masuk ke moderate mulai ada peningkatan, dan pada severe COVID dan cytokine storm jumlah berbagai macam mediator inflamasi ini sudah dalam tingkat yang tinggi. Bagaimana kita bisa mencegah, ya pasien tidak masuk dalam COVID yang berat, ya, atau stadium 2B ke atas? Ya, kita harus memberikan berbagai macam antioksidan, sehingga begitu pasien masuk dalam fase replikasi virus, innate imunnya ini dapat bekerja dengan baik, ya sambil menunggu adaptif imunitasnya itu mulai aktif. Salah satu antioksidan yang sudah diuji, ya dan juga bisa diberikan pada pasien COVID-19 selain vitamin D adalah astaxanthin. Ini diproduksi, ya secara de novo dari berbagai macam, bisa dilihat dari tumbuh-tumbuhan, kemudian jamur, dan juga ada berbagai macam makanan mulai dari salmon, ya kemudian prawns, ya dan juga Haematococcus pluvialis, ya mungkin mikro ini biota, ya juga mengandung astaxanthin dalam jumlah yang tinggi.
Nah, ini perbandingan astaxanthin dengan berbagai antioksidan lainnya. Pada pasien COVID-19, dua macam obat ya, yang sering atau rutin diberikan adalah vitamin E dan vitamin C. Namun apabila dilihat di sini ya, kita bisa langsung saja apabila memberikan astaxanthin yang efektivitasnya ini lebih tinggi ya, dibandingkan vitamin E 550 kali dan 6.000 kali lebih kuat dibandingkan vitamin C. Pasien COVID-19 obatnya sudah banyak ya, sudah banyak obat oral juga dikonsumsi, obat IV. Apabila bisa dikurangi lah ya, dua macam obat ini digantikan dengan obat yang memang sudah efektivitasnya jauh lebih kuat dan juga mengandung berbagai macam suplemen lainnya, itu akan lebih bagus. Astaxanthin manfaatnya selain pada paru, kita bisa lihat di sini juga ada banyak efek yang positif yang didapatkan dari konsumsi astaxanthin, yaitu mulai dari mempertahankan fungsi liver, ya, kemudian gastric inflammation, peradangan pada lambung juga bisa ditekan ya, kemudian untuk jantung ya juga baik untuk sirkulasi kapiler. Jadi pada COVID-19 memang berbagai macam jalur itu akan teraktivasi. Jadi tidak ada salahnya ya memberikan tambahan antioksidan tentu selain vitamin D ya, kemudian NAC yang memang sudah teruji ya, sehingga kerusakan-kerusakan yang mungkin ya dapat terjadi pada pasien COVID-19 itu bisa ditekan. Astaxanthin bila dilihat pada grafik ini memang berperan ya, bisa menekan ya, di sini dilihat bisa menginhibisi inflamasi ya, kemudian oksidatif stres ya bisa ditekan sehingga keseimbangan antara oksidatif kondisi oksidatif dan stres oksidatif bisa dipertahankan. Keseimbangan antara RAS dan tadi berbagai mediator inflamasi juga bisa dipertahankan sehingga pasiennya tidak masuk ya ke dalam imun dysfunction ya, kemudian tidak masuk dalam kondisi ARDS yang umumnya ditemukan pada pasien severe COVID ya. Jadi permeabilitas dari vaskuler juga bisa dipertahankan, pasien tidak masuk dalam kondisi sepsis. Apabila masuk dalam kondisi sepsis ya parunya sudah terkena ya, fungsi akan menurun, pasien masuk dalam multi organ failure. Jadi tujuan pemberian astaxanthin atau berbagai ya mungkin antioksidan lain adalah untuk mencegah atau menjaga ya keseimbangan stres oksidatif, antioksidatif dan juga sistem RAS. Salah satu poin penting juga yang perlu disampaikan pada pasien yang diberikan astaxanthin ini penelitian pada 1.800 subjek ya. Kemudian diperiksa ya efek toksisitas tidak ditemukan ya toksisitas terhadap astaxanthin apabila diberikan dalam dosis yang tinggi. Saat ini ada sediaan Astinforce ya 12 mg. Nah, itu bisa diberikan dalam dosis sehari 2 kali. Ini memang pada penelitian ini mereka menggunakan maksimal dos adalah 48 mg. Jadi apabila akan diberikan astaxanthin ya, sediaan astaxanthin tidak lebih dari 48 mg. Jadi tidak muncul efek yang tidak diinginkan. Ini berbagai macam jalur inflamasi ya secara eksplisit ya cara kerja dari astaxanthin baik dalam hal menurunkan oksidatif stres di sini NF natural factor nuclear factor Kb dia juga berperan di sana, kemudian dilihat pada sistem JAK2 ya STAT3 ya, astaxanthin juga berperan pada sistem ROS ya tadi menekan atau menjaga keseimbangan oksidan dan antioksidan sehingga mengurangi inflamasi yang pada ujungnya dapat menekan ya produksi dari pro-inflammatory sitokin dan dapat meningkatkan produksi dari anti-inflammatory sitokin. Jadi jalurnya banyak ya, sama seperti obat-obat lain, jalur mekanisme kerjanya itu banyak. Pada slide ini menunjukkan bahwa efektivitas astaxanthin itu dose dependent ya. Jadi apabila diberikan dalam dosis yang kecil, nah ini efek yang diinginkan ya. Contohnya untuk menurunkan PGF2 kemudian TNF alpha itu tidak dapat dicapai pada dosis yang kecil ya. Contohnya misalnya 10 ya atau 1 mg ini nggak bisa ya. Sedangkan pada mungkin untuk penelitian 100 mg nggak apa-apa, nggak masalah diberikan. Namun pada penelitian lain yang dosis maksimal yang disarankan adalah 48 mg. Sehingga apabila ingin dicapai efek yang maksimal ya, dari cara kerja astaxanthin ya disarankan paling baik ya
Mungkin seharinya tidak lebih dari 48 miligram ya. Umumnya diberikan 2 kali 12 miligram sesuai dengan bentuk sediaan, sehingga efek antiinflamatori misalnya penekanan dari nitric oxide, PGE2 dan TNF alpha production ini dapat terjadi. Penelitian dari Timothy J. King ya, ini kesimpulan pada pasien yang diberikan astaxanthin pada pasien COVID-19. Jadi berbagai macam efek itu positif yang diharapkan dapat terjadi, mulai dari dia akan menekan ya, peningkatan dari berbagai macam inflamatori ya, sel-sel atau nuklear faktor kappa B ya, inflamatori, kemudian juga dapat menekan berbagai macam pro-inflamatori lainnya, yaitu sitokin tadi, interleukin 6, interleukin IP10 ya, dan TNF alpha. Kemudian bisa juga menurunkan ya infiltrasi dari imun sel. Ya, tadi pada IL-6 ya, pada sitokin storm IL-6 yang meningkat, sehingga dia akan menginfiltrasi pada paru, menyumbat ya kan alveolus, sehingga terjadi gangguan dari pertukaran gas. Ya, pasien masuk dalam kondisi ARDS. Dan juga dapat perannya pada makrofag, baik pada manusia dan pada binatang, juga memberikan hasil yang positif. Tata laksana pada pasien COVID-19 ini ada pedoman ya, dari berbagai macam organisasi di Indonesia. Memang secara garis besar adalah isolasi ya, dan monitoring, kemudian obat-obatan non-farmakologik, ya, mulai dari trisi, kemudian elektrolit harus dipantau ya, status hidrasi pasien harus baik, oksigen, monitoring, dan juga obat-obatan farmakologis. Ya, obat-obat farmakologi banyak ya, mulai dari antivirus ya, itu tergantung dari kondisi ya atau stadium penyakit, antibiotik apabila ada infeksi bakteri ya, bakteri sekunder, infeksi sekunder oleh karena bakteri. Nah, ini antiinflamasi sudah dimasukkan ya, ada Dexa ya, astaxanthin dan Vit C ya. Namun tadi sudah saya sampaikan, memang kadar atau kekuatan astaxanthin itu jauh lebih tinggi ya, 6.000 kali ya, lebih tinggi dibandingkan Vit C, ya mungkin akan lebih bagus apabila bisa diberikan astaxanthin ya, jadi bisa mengurangi Vit C, dan juga sebagai antioksidan imunomodulator dan berbagai penyakit lainnya. Nah, ini ada contoh kasus ya, jadi pasien masuk ya, pasien critical COVID ya, dengan keluhan 10 hari sebelum masuk perawatan, keluhan demam, kemudian 3 hari ya terdapat keluhan perburukan dari dyspnea. Ya. Pasien ada faktor risiko hipertensi, ya. Pasien masih kompos mentis, tekanan darahnya meningkat, ya, heart rate juga meningkat, RR meningkat, saturasi 98% dalam nasal kanul. Ya, ini ada berbagai macam pemeriksaan, ya, laboratorium PF ratio ya, rasio dari PO2 dan juga PO2 dan FiO2 ini sudah rendah ya, 67 ya. Normalnya itu kalau bisa lebih dari 300 ya. Kalau kurang dari 300 pasien sudah masuk dalam ARDS. Dicek ya, diperiksa vitamin D-nya rendah 16 ya, terjadi peningkatan dari ferritin dan D-dimer. Kemudian imaging bisa dilihat ini ada konsolidasi atau ground glass ya, obesitas ya, infiltrat diffuse pada kedua paru. Ya, kemudian pasien diberikan tadi tata laksana ya, jelas sudah terisolasi ya, sudah diisolasi di rumah sakit. Kemudian diberikan tata laksana non farmakologik ya, mulai dari kalori dipertahankan intake ya, apabila intake kurang bisa dibantu dengan pemasangan NGT ya, via NGT, kemudian monitoring elektrolit ya, monitoring berbagai macam parameter inflamasi. Nah, sebagai farmakologi antivirus ini saat itu ya masih digunakan yang lopinavir ya, kombinasi, dan hidroksikloroquine ya, saat ini sudah tidak masuk dalam rekomendasi. Antibiotik ya masih azitromycin moxi ya, kemudian antiinflamasi. Nah, di sini antioksidan di sini sudah diberikan ya, pasien sudah dapat astaxanthin, vitamin C, NAC, dan Vit D ya. Kemudian antikoagulan dan terapi komorbid. Perawatan setelah 22 hari ya, klinisnya stabil ya, dan juga pasien diperbolehkan rawat jalan ya, atau perawatan home care ya, di rumah, melanjutkan pengobatan dengan astaxanthin, multivitamin, dan kandesartan. Ya, di sini bisa dilihat bahwa memang
pada awal ya sudah diberikan terapi yang tepat, ya pasien tadi masuk memang dalam kondisi sudah ada keluhan sesak, ya mungkin udah 2B, namun dengan tata laksana yang adekuat, ya, baik pemberian antivirus, ya masih ada tempatnya seperti melanjutkan dari yang sebelumnya, antiinflamasi, antioksidan, ini yang dapat menekan berbagai macam level sitokin sehingga pasien tidak masuk ke dalam kondisi COVID yang kritikal. Jadi sebagai take home message dari presentasi saya pagi hari ini adalah memberikan ya right drug, ya obat yang benar ya pada pasien yang tepat, dan juga timingnya itu menentukannya. Jadi right drug for the right patient at the right time. Ya, ini sesuai dengan salah satu pembicara pada webinar COVID-19 di luar. Sekian Dr. Suzy Maria. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera. Acara saya kembalikan kepada Dr. Suzy. Baik, terima kasih Dr. Gurmet atas presentasinya yang menarik sekali. Saya yakin para peserta itu sudah mulai ada yang masukin pertanyaan. Untuk peserta yang ingin bertanya, dapat mengajukan pertanyaan melalui Q&A box dengan format nama, _asal, pertanyaan kepada siapa. Nah, nanti pada akhir sesi pada akhir acara kita akan ada sesi diskusi setelah pembicara kedua. Baik, kita akan langsung lanjut ke materi yang kedua yang berjudul The Role of Immunomodulator and Antioxidant for COVID-19 and Update, yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Iris Engganis, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi. Prof. Iris, kami persilakan. Terima kasih Dr. Susi. Selamat pagi. Ya, senang sekali pagi hari ini bisa duet dengan Dr. Gurmet ya. Dr. Gurmet memang luar biasa ya, sesuai dengan judul yang dibawakan. Beliau juga merawat anak saya yang kena COVID waktu di Kiara sampai sembuh. Terima kasih Dr. Gurmet. Nah, judul saya adalah The Role of Immunomodulator, Vitamin C, Vitamin D, and Antioxidant for COVID-19. Nah, tadi Dr. Gurmet sudah membawa pendahuluan mengenai immunomodulator. Jadi saya sedikit lebih menyentuh lebih dalam. Nah, ini yang SARS-CoV-2 kita nggak asing lagi ya kalau melihat gambar ini, bahwa SARS-CoV-2 COVID-19 yang muncul pada Desember 2019 itu sangat patogen. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas dapat menyebabkan kematian pada orang yang terinfeksi. Dan kita tahu bahwa infeksi COVID-19 ini menyebabkan kerusakan paru, sedangkan respons imun yang tidak seimbang dan berlebihan dapat menyebabkan pneumonia. Pemindaian daripada RT-PCR dan CT penting untuk diagnosis infeksi SARS-CoV-2. Sampai saat ini obat-obatan serta vaksin untuk melawan SARS-CoV-2 masih terus berkembang. Nah, ini kita lihat di sini bahwa ada yang asimptomatik, ini masih banyak ya, yang tanpa gejala, kemudian gejala ringan sedang, ini deteksi dari hasil pelacakan kasus, tapi ini yang berat dan kritis ya. Jadi kalau kita lihat di sini banyak sekali yang asimptomatik sebetulnya ya, tanpa gejala ya, dan gejala ringan. Nah, ini kita sudah dijelaskan juga tadi ya, tapi kita lebih ke arah yang gejala ringan ya dengan asimptomatik ya. Jadi kalau kita lihat di sini mereka tetap menular dan gejalanya hampir tidak ada. Ya, mereka tidak ada sesak ya, gejala ringan demam batuk tetapi tidak terlalu khas ya, dan mereka merasa tidak terganggu. Nah, kalau kita lihat di sini mereka juga bisa isolasi mandiri ya dengan obat-obatan yang cukup di rumah, tetapi juga seringkali mereka meminum vitamin dan immunomodulator tambahan. Dan immunomodulator yang mereka minum ini dari berbagai sumber. Ya, ada yang betul-betul herbal ya, yang buatan Indonesia, tapi ada juga yang campuran dan banyak lagi. Ya, karena kalau sudah orang kena COVID apapun juga mereka akan berusaha untuk bisa sembuh. Nah, jadi saya akan menyentuh sedikit dari segi sistem imun. Bagaimana meningkatkan imunitas di masa pandemi dan bagaimana membantu penyembuhan COVID-19. Ini seringkali orang banyak bertanya dan memakai banyak segala macam immunomodulator yang sifatnya bisa meningkatkan imun sistem. Nah, kalau kita lihat di sini, memang sistem imun sangat tergantung dari kondisi genetik. Kalau genetiknya bagus, sistem imunnya juga baik ya. Tetapi genetiknya bagus, kalau gaya hidup dan lingkungannya tidak baik, itu akan mempengaruhi sistem imun yang buruk. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa imun sistem ada yang eksternal, ada yang internal ya. Yang eksternal kita tahu yang kelihatan dari luar ya, jadi kulit, saput lendir ya.
seperti itu ya, rambut di dalam hidung itu semuanya eksternal ya, tapi kalau internal kita nggak bisa lihat. Itu adalah sel-sel imun sistem di dalam tubuh kita. Ada yang first line, ada yang second line. Yang first line itu yang tentara terdepan. Jadi kalau ada musuh datang atau virus masuk atau bakteri masuk ke dalam tubuh kita, itu yang akan bergerak duluan, yaitu biasanya neutrophil ya, tentara terdepan. Nah, kemudian ada yang first line, second line. Second line itu yang B-cell yang kita bilang adaptive immunity ya. Jadi B-cell itu adalah pabriknya antibody atau limfosit B. Limfosit T itu yang banyak bergerak untuk menolong sel B juga ya, untuk membentuk antibody. Jadi sel B dan sel T ini sangat kita katakan sistem imun yang sangat spesifik karena kerjanya memang spesifik. Nah, ini immunity dan adaptive immunity ini bekerja bersama-sama. Ya, jadi mereka tidak bekerja sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, yang duluan bekerja bisa neutrophil, kemudian sel-sel yang tidak spesifik lainnya, kemudian baru yang spesifik. Ya, sel B, sel T ini perlu pengenalan dulu. Ya, sebelum virus masuk ke dalam sel, kemudian virus masuk ke dalam sel, ini perlu pengenalan, jadi bekerjanya dia belakangan, sedangkan yang ini langsung menyerang virus atau bakteri yang masuk ke dalam sel tubuh kita. Ini kalau respons imun kita lihat di sini, pertama untuk pertahanan, ya untuk infeksi mikroorganisme. Homeostasis ini penting ya untuk eliminasi komponen tubuh yang sudah tua dan pengawasan menghancurkan sel ganas. Jadi respons imun ini kalau kita lihat dibagi 3 bagian yang besar. Nah, cara meningkatkan imun sistem berbagai cara. Kita lihat untuk masa pandemik itu tentu sebaiknya kita mengikuti protokol kesehatan ya, tinggal di rumah. Ya, kemudian minum air putih 8 gelas sehari, jadi kurang lebih 2 liter, ya makan sayur buah, ini seperti yang selalu dikatakan ya, olahraga di rumah 30 menit per hari, tidur 8 jam per hari, tidak merokok, tidak minum alkohol, ya. Nah, ini dia minum vitamin, mineral, suplemen ya, bila ada ya, kalau minum obat-obat teratur, kalau memang harus ada obat. Konsultasi ke dokter dengan keluhan dan juga berdoa, ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam imunomodulator sesuai dengan judul saya. Jadi kita lihat di sini bahwa sebelum infeksi itu memang bisa diberikan imunomodulator. Biasanya orang di zaman sekarang banyak yang masih minum imunomodulator tanpa disuruh. Ya, jadi mereka memang secara psikis mereka merasa saya butuh imunomodulator, saya butuh vitamin. Otomatis orang minum vitamin di masa pandemik. Tanpa dokter suruh mereka biasanya udah minum macam-macam. Kalau pasien datang ke ruang praktek, saya tanya apa yang sudah diminum sebagai bahan tambahan vitamin. Wah, itu dari A sampai Z mereka ceritakan. Banyak sekali vitamin-vitamin yang mereka makan, dan banyak juga dari multi level marketing ya. Jadi memang semuanya harus hati-hati. Nah, kemudian kalau orang sudah infeksi, sudah terjadi infeksi, kemudian dia baik ya after infection, mereka juga masih sering meminum imunomodulator. Sebetulnya apa sih yang disebut imunomodulator? Imunomodulator itu adalah suatu zat yang bisa meningkatkan imun sistem yang sebetulnya kita sebut imunostimulator. Tetapi ada juga yang menurunkan atau menekan sistem imun namanya imunosupresan. Jadi sebetulnya kalau imunomodulator dia memodulasi imun sistem. Jadi kita bisa pilih kita mau pakai yang mana. Tapi dalam hal ini pengertiannya adalah imunostimulator. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, imunostimulan itu disebut juga sebagai imunostimulator. Itu adalah zat-zat atau obat nutrien yang dapat merangsang sistem imun dengan cara menginduksi aktivasi atau meningkatkan aktivitas sistem imun atau komponen-komponennya. Jadi dia memang mensimulasi. Tapi kita harus tahu dia bekerjanya di mana. Ya, jadi ada yang spesifik imunostimulan, ada yang non-spesifik imunostimulan. Nah, imunomodulator sendiri itu suatu zat yang dapat memodulasi atau memodifikasi respons imun dengan cara menginduksi aktivitas sistem imun atau di sisi lain juga dapat menghambat aktivitas sistem imun yang berlebihan. Jadi artinya kalau memang sudah berlebihan, dia menyetop. Ya, seperti itu. Itu konsepnya. Jadi imunomodulator dapat bekerja sebagai imunostimulan atau sebagai imunosupresan, tergantung pada kondisi yang dihadapi dan bertujuan untuk mengendalikan atau menormalkan imun sistem. Nah, salah satunya daripada imunomodulator, imunostimulator itu adalah ekinase. Ekinase sama dikenal ya sebagai imunomodulasi yang dalam hal ini sifatnya imunostimulan yang berasal dari tanaman herbal.
Ya, salah satunya adalah Echinacea purpurea. Jenisnya banyak ya. Dia sifatnya imunomodulator, antiinflamasi, dan memberi efek sebagai antimikroba dan menghambat virus. Jadi sudah dikenal lama dan sering dipakai di Eropa zaman dahulu adalah untuk influenza. Nah, kalau kita lihat di sini berbagai macam imunomodulator, ya ada kurkumin dan Echinacea yang kita lihat di sini bekerjanya rata-rata semuanya di NK cell, ya NK cell yang di sini makrofag ya. Kita lihat di sini misal dendritik ya, kalau makrofag itu kan kita tahu bahwa itu sel yang memakan antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau NK cell, natural killer cell, itu bekerja lebih ke arah virus ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat di sini bahwa berapa efek antivirus Echinacea purpurea ya. Jadi kalau dilihat beberapa virus di sini ya, kemudian beberapa sudah ada penelitian, tapi utamanya biasanya paling banyak untuk influenza. Ya, coronavirus belum begitu banyak penelitiannya, tetapi untuk saluran napas atas itu sudah bertahun-tahun ya, terutama untuk influenza. Nah, ini aktivitas daripada biologis dan farmakologis itu dari Echinacea purpurea itu ada alkamid ya, ada suatu zat yang namanya alkamid ya, yang dikandung oleh Echinacea purpurea. Jadi dia bekerjanya ada yang dia merangsang interleukin 10 ya, atau merangsang yang NK cell ya. Kita tahu NK cell ini tugasnya memang salah satunya untuk membunuh virus ya, tapi juga dia bisa menghambat beberapa zat-zat inflamasi ya, kayak COX-1, COX-2, TNF alpha seperti itu. Juga Echinacea dia berperan sebagai imunomodulator dengan mengaktifasi neutrofil, ya makrofag, sel PMN, ya, dan sel NK. Ya, dan dia meningkatkan juga fagositosis ya melalui berbagai macam jalur yang di sini ya. Echinacea itu dia menghambat FKB ini yang memberi pesan kepada nukleus ya untuk mengeluarkan segala macam zat-zat inflamasi ya. Jadi dia bersifat sebagai antiinflamasi, ya antivirus yang menurunkan sitokin proinflamasi dan antimikrobial. Ya, dia mempunyai aktivitas bakterial intraseluler. Jadi dia bisa bersifat sebagai antivirus dengan Echinacea, tapi juga sebagai mikrobial. Nah, kalau dia sebagai antivirus di sini, infeksi saluran pernapasan ini mengganggu pelepasan sitokin proinflamasi. Ya, dia menghalangi terjadinya badai sitokin, walaupun tidak langsung ya. Artinya bukan dia sebagai anti badai sitokin, tetapi dia sebagai imunostimulasi yang salah satunya dia bisa modulasi ya, yang bisa menghambat atau badai sitokin, sehingga menghambat terjadinya infeksi saluran napas berat ya. Itu kenapa dia bisa melalui MFKB dan toleran reseptor 4. Dan dia mengurangi juga sitokin, interleukin 6, 10, 17 ya, dan mengurangi ekspresi mRNA, sitokin proinflamasi, dan dia juga down regulation pada interleukin 6 dan TNF alpha. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada satu penelitian ya, dari Andreas ya, bahwa Echinacea itu bisa mengurangi risiko berulangnya respiratory tract infection ya, dan hal ini kebanyakan influenza ya, kebanyakan. Jadi kalau dilihat hasilnya ternyata dari 6 clinical studies ya, cukup banyak orangnya 2.400-an partisipan itu memberikan hasil bahwa Echinacea bisa mengurangi risiko kambuhan ya, atau berulangnya respiratory tract infection, dan hasilnya bermakna ya. Kita tahu bahwa komplikasi yang terjadi pada respiratory tract infection salah satunya ada pneumonia, otitis media, tonsilitis ya. Itu yang kita bisa lihat ya, dan ini bisa dikurangi dengan pemberian Echinacea. Nah, ini ada dari European Medicine Agency, mereka juga sudah mereview mengenai efficacy dan safety daripada Echinacea purpurea. Ya, jadi sejak tahun 2017 ya, ternyata hasilnya baik ya, efikasinya cukup baik, dan di sini rekomendasi dosis yang mereka berikan adalah 600 mg per hari. Jadi sebenarnya cukup tinggi ya, tapi di Indonesia kita tidak memakai tinggi ini khusus untuk ukuran orang Eropa. Nah, ini kalau kita lihat ini keamanan jangka panjang, penelitian diikuti
selama 4 bulan itu untuk common cold itu cukup aman. Ya, ini penelitian dari Jawad et al. Dengan 755 orang sehat dan dikasih profilaksis terhadap common cold ya. Jadi dosis yang diberikan malahan tinggi di sini ya, 2.400 mg per day, ya cukup tinggi ya, tapi hasilnya baik. Nah ini sebagai dari penelitian yang lain dari Alcon, ya dia bilang berefek daripada echinacea untuk prevention daripada treatment COVID-19 dan respiratory tract infection yang lain pada manusia. Ini baru saja reviewnya tahun 2020 karena kita tahu COVID-19 kan baru ada tahun 2020. Nah itu sebagai kesimpulan dari penelitian review ini adalah suplementasi Echinacea purpurea itu dapat membantu mengatasi gejala infeksi saluran pernapasan akut ya ISPA dan flu biasa, terutama diberikan pada tanda pertama infeksi, jadi pada awal, sehingga bisa menurunkan derajat keparahan dan durasi lamanya infeksi. Tidak ada bukti dalam uji klinis yang dapat ditemukan melaporkan bukti badai sitokin saat Echinacea digunakan hingga 4 bulan. Jadi waktu itu ada banyak sekali rumor yang mengatakan bahwa Echinacea justru menyebabkan badai sitokin. Nah itu suatu pernyataan sehingga membuat orang jadi bingung memakai Echinacea itu takut karena bisa menyebabkan badai sitokin. Tetapi sudah dibuktikan bahwa tidak ada bukti dalam uji klinis bahwa Echinacea itu bisa menyebabkan badai sitokin. Nah ini imunomodulator yang lain adalah black elderberry, ya dia bersifat menstimulasi sistem imun, dia juga meningkatkan produksi sitokin yang interleukin 1 alfa, TNF alfa. Di sini memang seakan-akan interleukin 6 ditingkatkan, TNF alfa ditingkatkan, tapi ini pada awal reaksi. Ya jadi seperti awal reaksi itu, tetapi tidak menyebabkan ini berlebihan. Ya jadi ini segala sesuatu itu adalah untuk adanya suatu inflamasi ya, menyatakan ada satu inflamasi, tapi bukan berarti itu akan menyebabkan badai sitokin. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa di elderberry juga manfaatnya sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan juga memiliki efek penurunan tekanan darah ya, dan mengurangi angka kejadian kardiovaskuler ya melalui penurunan kolesterol. Jadi dia tidak hanya pada sistem imun, tetapi juga pada kardiovaskuler ya. Jadi kalau kita lihat sini cukup banyak manfaat daripada black elderberry sebagai imunomodulator. Nah ini beberapa vitamin tadi sudah disebut ya, vitamin C, vitamin D, ada juga zinc ya, ini yang sudah dikenal untuk saat ini ya, masa pandemik semua orang meminum vitamin C dan vitamin D ya, jadi ini merupakan vitamin-vitamin yang memang bergerak di imun sistem. Nah kita lihat di sini peranan-peranan daripada vitamin C ya, memang juga sebagai protek terhadap ROS ya, kita tahu ini sisa-sisa daripada oksidan ya, kemudian dia juga mengaktifasi fagosit ya, neutrofil, makrofag ya, fungsi daripada vitamin C, dan juga meningkatkan proliferasi daripada sel B, sel T ya, dan memodulasi cytokine production. Jadi vitamin C memang sudah dikenal ya sejak lama. Jadi ini kelihatannya tidak banyak yang harus kita jelaskan karena semua orang sudah mengetahui bahwa vitamin C memang vitamin untuk imun sistem. Nah, vitamin D sekarang juga naik daun ya sejak adanya COVID ya. Jadi vitamin D merupakan vitamin yang memang untuk imun sistem. Ternyata reseptornya dia banyak hampir di semua bagian tubuh mempunyai reseptor vitamin D, termasuk juga sel-sel imun sistem. Jadi artinya vitamin D dibutuhkan. Vitamin D memang bisa didapatkan dari diet makanan dan juga dari sinar matahari melalui kulit ya. Dan di metabolisme di liver, kemudian diaktifasi di ginjal, lalu disebarkan ke seluruh tubuh setelah diaktifasi di ginjal. Tapi kita harus tahu kapan waktu berjemur untuk vitamin D yang baik untuk di Jakarta itu sekitar jam 10 sampai jam 1 siang, tetapi tidak lebih dari 10 menit. Karena yang kita butuhkan adalah ultraviolet B ya, sehingga itu yang ada pada jam 10. Sedangkan di bawah jam 10 itu yang ada ultraviolet A. Nah, sedangkan vitamin D itu banyak ada di dalam ultraviolet B. Nah, ini antioksidan ini juga kita lihat ini posisinya adalah yang ini ya. Jadi untuk ROS yaitu ROS ya, reaktif oksigen itu ya, sisa-sisa radikal bebas di sini. Nah, ini kita lihat di sini. Ya, kalau antioksidan bekerja, maka sel-sel imun sistem juga akan bekerja lebih baik. Sel B-nya juga akan lebih baik. Kita tahu sel beta, ini sel beta ya, bukan sel B. Sel B ada di sini.
kemudian secara umum metabolisme di dalam tubuh juga akan berjalan dengan baik ya, karena sisa-sisa radikal bebas itu yang harus dibuang ya di sini. Karena itu kita harus memberikan antioksidan yang baik di sini. Nah ini kalau antioksidannya baik, imun sistem juga akan bekerja lebih baik. Nah ini tadi sudah disebut astaxanthin ini merupakan satu antioksidan ya yang sudah dikenal dan diambil dari ekstrak alami ya Haematococcus pluvialis ya, dan dia mempunyai aktivitas antioksidan yang lebih tinggi daripada antioksidan sintetis komersial ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa astaxanthin ini memang merupakan yang satu pilihan ya yang bisa kita pikirkan untuk dipakai saat ini. Nah, manfaatnya dalam masa pandemik bahwa astaxanthin ada antioksidan yang kuat yang bekerja di lapisan dalam dan luar membran sel. Stres oksidatif dapat terjadi selama infeksi virus karena produksi ROS yang berlebihan dan sitokin proinflamasi, dan stres oksidatif ini menurunkan imunitas inal dengan menurunkan produksi sel T dan sel B. Ya, karena itu harus kita berikan antioksidan. Salah satunya adalah astaxanthin yang telah terbukti mampu melindungi sel dari kerusakan oksidatif, dan kita tahu bahwa astaxanthin mampu meningkatkan produksi sel T dan sel B sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan juga memiliki potensi yang baik untuk digunakan sebagai antioksidan yang mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh selama pandemik. Jadi ini hanya merupakan salah satu contoh yang bisa kita ambil. Kalau antioksidan kan banyak sekali, ya astaxanthin adalah salah satunya. Nah, sebagai take home message ya, kalau kita lihat di sini bahwa ternyata 72,1% pasien COVID-19 itu dikategorikan asimptomatik dan gejala ringan. Ya, rekomendasi tata laksana COVID-19 asimptomatik dan gejala ringan adalah isolasi mandiri. Pemantauan gejala klinis, vitamin dan imunomodulator dapat dipertimbangkan untuk diberikan kepada COVID ringan ya maupun asimptomatik. Konsumsi suplemen seperti echinacea, purpurea, black elderberry, zinc, dan vitamin C dan D, serta astaxanthin bisa diberikan sebagai salah satu langkah preventif terhadap infeksi COVID-19. Demikian presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Iris atas materinya yang juga sangat menarik. Saya yakin peserta ini sudah banyak memberikan pertanyaan. Untuk para sobat ICTech yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan melalui Q&A box dengan format nama _asal pertanyaan kepada siapa. Baik, kita sudah punya beberapa pertanyaan. Ini Prof. Iris dan Dr. Gurmit, saya mulai bacakan satu-satu ya. Yang pertama, pertanyaan untuk Dr. Gurmit dari beberapa penanya. Ada Dr. Farah Prasanti, ada Dr. Emil, ada Dr. Nolita. Bertanya mengenai dosis astaxanthin yang disarankan, Dok. Dan berapa lama pemberiannya. Silakan Dr. Gurmit. Terima kasih Dr. Suzy. Bisa juga nanti ada masukan dari Dr. Iris. Maaf, Prof. Iris. Jadi untuk dosis astaxanthin, tadi yang paper sudah saya presentasikan, penelitian itu mereka menggunakan 100 mg. Namun nanti muncul mungkin efek samping ya, yang tidak diinginkan 100 mg terlalu tinggi, sehingga yang disarankan saat ini adalah maksimal per hari 48 mg. Jadi bisa dicoba 2 kali 12 mg, ya, apabila akan ditingkatkan sampai 48 mg silakan, tidak masalah. Dan untuk berapa lama bisa diberikan, tadi udah ada satu slide juga ya mengenai manfaat astaxanthin baik untuk fungsi ginjal ya, kemudian fungsi liver dan juga menjaga permeabilitas kapiler ya. Diberikan dikonsumsi setiap hari seterusnya juga tidak masalah, Dr. Suzy ya, ini sebagai antioksidan ya, sebagai imun aja, menjaga imun tidak masalah. Saya di paper itu tidak disebut ya, paper tersebut kan hanya penelitian dilakukan bukan di masa pandemi ya, tidak tahu apakah dosis yang tadi 2 kali 12 mg cukup atau pada masa pandemi harus lebih ya, 2 kali 2 mg. Jadi sama seperti konsumsi vitamin D, konsumsi normal sih nggak apa-apa ya, 1000 ya 2000 per hari tidak masalah. Kita menjaga kadar vitamin D di atas 30 ya, 30 sampai 100. Namun di era pandemi
beberapa paper menyatakan kalau bisa menjaga kadar vitamin D 60 sampai 100, 60 ya sampai 100, itu akan lebih bagus. Jadi masa pandemi mereka menggunakan dosis yang lebih tinggi 5.000. Jadi kita lihat aja kalau untuk per hari boleh mungkin dosis yang 2x12 pada saat kena COVID atau di pandemi di mana surge-nya lagi tinggi ya seperti 1-2 bulan lalu, mungkin dosis 2 tablet akan lebih bagus. Terima kasih. Terima kasih Dr. Gurmit. Nah, mengenai penggunaannya sebagai profilaksis, Dok. Jadi misalnya sebelum infeksi, misalnya kita lihat ini populasinya ini risiko tinggi nih untuk mengalami COVID ataupun untuk mengalami COVID yang berat. Bagaimana peran astaxanthin pada setting tersebut, Dok, sebagai profilaksis? Ini sama seperti yang tadi disampaikan Prof. Iris, ya, di masa pandemi itu akan lebih baik. Ya. Jadi ya pencegahan akan lebih baik dibandingkan pengobatan. Jadi kalau memang bisa konsumsi, kita menjaga ya imun. Tentu saja bukan hanya astaxanthin ya, tadi dari presentasi Prof. Iris juga ada imun booster lainnya ya, kalau bisa dikonsumsi ya akan lebih bagus ya. Kalau saya sih kalau saat pandemi ini saya mengatur, jadi mungkin seminggu 3 kali ya saya konsumsi imun yang A, imun booster A, seminggu 3 kali imun booster yang B. Jadi tetap menjaga ya sistem imun. Itu Dr. Susi. Baik, terima kasih Dr. Gurmit. Prof. Iris mungkin ada tambahan, Prof? Ya, saya setuju dengan Dr. Gurmit ya. Jadi memang kalau kita bilang vitamin, imunostimulator itu banyak sekali jenisnya. Yang penting cara pemakaiannya, ya tidak berlebihan. Ya karena berlebihan juga nggak baik, tapi kekurangan kita juga jadi hipovitaminosis ya. Jadi makanan kita harus lihat ya. Jadi harus seimbang, semuanya harus seimbang. Tapi banyak sekali orang yang mengajukan dosis tinggi sekali kayak vitamin D 50.000 ya. Itu harus lihat dulu kondisi liver, kondisi ginjal, ya jangan sembarangan ya. Jadi kita yang normal-normal saja, misalnya kita dalam kondisi saat ini ya, bukan karena COVID ya, kita kondisi biasa, itu cukup menurut saya 5.000 untuk kondisi saat ini. Karena sistem imun sangat membutuhkan vitamin D ya, reseptornya ada hampir di semua seluruh tubuh untuk vitamin D. Tapi 5.000, kalau 10.000 harus konsultasi ke dokter. Sedangkan dari Badan POM saat ini, beberapa waktu yang lalu saya ikut rapat di Badan POM, itu juga hanya dianjurkan 4.000 ya di Badan POM. Lebih dari itu harus konsultasi kepada dokternya, ditakutkan ke ginjalnya. Seperti itu. Dan mengenai, karena kita tahu bahwa vitamin D kan penyerapan kalsium juga, membantu penyerapan kalsium fosfat ya. Jadi harus lihat betul-betul kondisi ginjal. Saat ini sepertinya vitamin D udah bebas merdeka ya, dijual kemana-mana ya, jadi orang liar ya, sampai ya 10.000. Saya juga pernah minum 10.000, tetapi saya monitor ya, tentu kita harus periksa di laboratorium ya, jadi jangan sembarang minum. Yang paling bagus kita cek dulu level vitamin D seperti yang Dr. Gurmit katakan tadi, antara 30 sampai 100. Nah itu kita cek dulu, baru kita bisa mulai ya. Jadi tapi kekurangan vitamin D juga memang sistem imunnya lemah, tulang-tulang lemah, cepat terkena segala macam penyakit. Tapi salah satunya ya vitamin D, vitamin C, C, D, E ya biasanya, karena itu yang dianggap sebagai vitamin sistem imun. Menambah imunostimulator silahkan saja, tapi tetap dalam batas yang wajar. Terima kasih Prof. Iris. Nah, ada pertanyaan juga untuk Prof. Iis dari Dr. Iin. Bagaimana caranya Prof memilih imunomodulator yang tepat dan juga berdasarkan timing dari perjalanan infeksi COVID-19 ataupun sebelum infeksi. Lalu apakah bijak kalau memakai double-double misalnya imunomodulator ditambah dengan herbal-herbal yang lain? Ya, di Dr. Gurmit bisa tambahkan. Jadi kalau imunomodulator atau imunostimulator itu biasanya memang dari herbal. Jadi kita pilih saja kita mau pakai herbal yang mana. Ada yang orang mau pakai herbal Indonesia saja, tapi ada juga yang mau pakai sebagai echinacea, silahkan, tidak apa-apa. Tapi memakai dalam pemakaian yang sesuai ya, arti yang sesuai dan indikasi. Nah kalau sekarang perlu nggak kita memakai itu? Ya yang jelas vitamin A, B, C, D, E, saya selalu katakan silahkan minum vitamin A, B, C, D, tapi fokus D-nya terpisah supaya D-nya itu bisa lebih, bisa 5.000 ya, karena kalau dalam satu multivitamin, vitamin D-nya kecil sekali ya, hanya 200 international unit atau 400 international unit ya. Tapi kalau kita vitamin D-nya tetap kita pisahkan, bisa kita minum bisa 5.000 untuk saat ini, itu akan lebih baik ya, ditambah vitamin multivitamin. Kalau mau tambah imunostimulator, kalau kita merasa perlu, silakan saja menambah dengan dosis yang sudah ditentukan. Jadi jangan double-double.
kita udah minum echinacea 1 butir misalnya, terus kita tambahkan lagi yang lain. Tidak perlu ya, yang penting kita jaga protokol kesehatan selama pandemik ini. Percuma kita minum banyak tapi kita tetap jalan-jalan di mall, ya tetap nggak pakai masker, ya sama juga kita bisa terkena. Tapi kalau mengenai udah sakit, mungkin Dr. Gurmet yang lebih berwenang nih untuk menjelaskan, karena Dr. Gurmet memang pengalaman dalam merawat yang COVID. Terima kasih Prof. Iris. Silakan Dr. Gurmet, gimana? Ini pertanyaan dari Dr. Iin juga untuk Dr. Gurmet, ada cara memilih antioksidan itu kan tadi ada banyak gitu. Gimana Dok anjurannya untuk teman-teman sejawat? Ya, makasih. Tadi setuju yang disampaikan Prof. Iris ya. Kita harus dalam hal memilih imunmodulator ya atau nanti multivitamin harus sesuai anjuran ya, jangan dikonsumsi terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan nanti tidak kena COVID tapi efek samping dari obat-obat tersebut yang dikonsumsi yang malah muncul. Nah, saat perawatan kami di RSCM saat ini kami sudah ada PPK ya dalam finalisasi. Nah, itu yang disarankan memang ada vitamin D ya, biasa kami rutin berikan kepada pasien vitamin D, kemudian NAC ya, N-acetylcysteine kami berikan juga. Ya, yang off label biasanya bisa diberikan astaxanthin dan juga ada yang menggunakan vitamin C. Namun kalau beberapa literan kalau vitamin tinggi pada pasien-pasien yang infeksi pada pasien yang langkah 24 jam ya untuk 5 sampai 7 hari, namun biasanya kalau kami berikan 6 gram, oleh karena 8 gram itu kan ukuran berat badan orang-orang di luar ya, mungkin lebih besar gitu ya. Di sini 6 gram, saya lihat hasilnya cukup baik ya, dalam hal menurunkan CRP ya, dan beberapa mediator inflamasi lainnya. Ini pada pasien non-COVID juga saya udah memberikan ya, jadi memang hasilnya itu lebih baik ya. Jadi vitamin D, kemudian NAC, dan high dose vitamin C. Untuk imunomodulator lain, imun booster lainnya itu saya masih penggunaan astaxanthin ini bersama vitamin C, vitamin D, atau pengganti. Jadi digunakan bersamaan ya. Nah, kalau vitamin yang tadi sudah disampaikan, kalau memang ada yang lebih baik ya, misalnya yang tadi 6.000 kali lebih kuat ya dibandingkan vitamin C, vitamin E. Nah, kalau kombinasi dengan dan mungkin yang lebih kuat, lebih poten, udah ada papernya kalau lebih bagus. Kalau vitamin C, pengetahuan saya sih yang saya baca itu biasanya pada high dose ya, Dokter Susi, high dose dan pada pasien kritis. Jadi kalau yang C, ini juga Dokter Farah nih pemberian dosis. Itu nanti ke ini ya, ke ginjal apa kita nggak tahu ya. Dengan pasien diberikan yang dosis tinggi pada pasien yang memang membutuhkan, yang sakit kritis atau mungkin ya yang sedang dalam mungkin mild atau moderate yang 2A ya akan lebih bagus. Terima kasih banyak Dr. Gurmet. Ada lagi pertanyaan untuk Dr. Gurmet dari Anonim nih. Tadi kan sempat dibahas mengenai astaxanthin itu akan mempengaruhi aktivitas dari T helper 1 dan T helper 2. Lalu bagaimana dengan pasien-pasien yang punya alergi, misalnya pasien dengan asma, kalau terjadi dominasi T helper 2 pada pemberian obat ini? Mungkin nanti bisa Prof. bantu Prof. Nah, ini perlu masukan tambahan dari Prof. Iris, salah satu pakar asma. Jadi kalau saya evaluasi ya, pernah saya baca juga paper ya mengenai TH1, TH2 itu atas saran Prof. Iris saat menyusun proposal S3. Itu ada paper juga saya baca mengenai astaxanthin ya. Kalau tidak salah penelitian pada mencit ya, itu mereka kemudian melakukan BAL ya, mereka mengevaluasi setelah pemberian astaxanthin 50 kalau tidak salah 50 mg itu mereka memberikan. Justru itu pemberian astaxanthin itu bagus ya, dia akan mengaktifasi TH1 ya, TH1 ya tanpa mengganggu TH2. Jadi pada pasien asma nanti efeknya itu bisa mengurangi produksi mukus ya dan juga mengurangi fibrosis dan infiltrasi dari sel-sel inflamasi.
Itu yang saya baca. Jadi manfaatnya ada pada pasien ini pada penelitian. Saya belum baca yang pada penelitian pada manusia. Ini pada penelitian mencit. Itu Dokter Susi mungkin masukan dari tambahan dari Dokter Prof Iris. Ya, Silakan Prof Iris. ya, jadi memang astaxanthin itu imunomodulator ya. Jadi dia menyeimbangkan antara T helper 1 dan T helper 2. Nah, pada asma itu T helper 2-nya kan lebih dominan ya karena alergi. Alergi kan T helper 2, atopi. Ya, nah dia sifatnya dia lebih menyeimbangkan ya. Jadi itu ada manfaatnya pada asma ya, sehingga T helper 2-nya nggak terlalu aktif seperti yang tadi Dokter Gurmet sudah katakan ya. Jadi menyeimbangkan. Nah, itulah kata-kata imunomodulasi ya. Jadi dia memodulasi sistem imun ya. Jadi bukan untuk asmanya tetapi memodulasi imun sistemnya sehingga T helper 2-nya tidak seaktif sebelumnya ya. Jadi dia menyeimbangkan. Dan kalau T helper 2-nya terlalu aktif itu atopinya yang muncul ya, reaksi alerginya, asmanya lebih dalam serangan ya, seperti itu. Nah, itu dasarnya itu aja. Terima kasih Prof Iris. Jadi kesimpulannya astaxanthin itu dalam kondisi infeksi dia akan mengurangi inflamasi, infeksi, dan pada kondisi alergi itu juga akan mengurangi aktivitas jalur T helper 2 yang berlebihan begitu ya Prof ya. Jadi pada kedua kondisi tersebut pemberian astaxanthin akan bermanfaat dan bukan malah memperburuk kondisinya, begitu ya. Memperbaiki. Terima kasih banyak Prof Iris dan Dr. Gurmet. Selanjutnya ada pertanyaan penting nih untuk Prof Iris dari Dr. Nurul Ratna di Jakarta. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran orang-orang juga, Prof. Apakah benar imunomodulator itu justru menstimulasi cytokine storm? Karena pernah baca echinacea akan meningkatkan produksi IL-1, IL-10, TNF-alpha yang akan menyebabkan cytokine release syndrome pada COVID-19 ini. Apakah benar demikian, Prof? Ya, tadi sudah saya katakan juga dalam presentasi ya. Jadi waktu itu kita sudah mengadakan pertemuan khusus ya dengan Peralmuni ya, Perhimpunan Alergi Imunologi, kita bahas itu. Ternyata tidak demikian ya, berbagai macam jurnal sudah kita telaah dan itu tidak menyebabkan kenaikan, bukan kenaikan, dia tidak menyebabkan cytokine storm atau badai sitokin. Tetapi memang setiap imunomodulasi atau simulator itu bisa saja dia meningkatkan interleukin 6 tapi dalam jumlah kecil. Ya, tetapi tidak menyebabkan, karena itu hanya menyatakan bahwa sistem imun kita bekerja. Jadi kalau interleukin 6 dalam jumlah kecil itu tidak membahayakan sama sekali, ya. Tetapi kalau jumlah besar, ya. Jadi yang menyebabkan dia jadi besar itu bukan karena echinacea-nya, ya, tetapi memang jadi salah kaprah ya semuanya. Tapi sudah kita bahas ya, tidak demikian, bahkan echinacea itu justru dia menghambat MFKB. Ya, MFKB itu yang akan merangsang pengeluaran berbagai macam sitokin inflamasi, salah satunya interleukin 6, TNF-alpha. Nah, MFKB-nya inilah yang dihambat oleh echinacea sebetulnya. Itu yang lebih inti. Terima kasih banyak Prof Iris. Jadi sebenarnya tidak terjadi ya Prof ya? Tidak untuk badai sitokin. Kalau dia meningkatkan sedikit gitu sedikit, tetapi tidak menyebabkan badai sitokin. Jadi hanya kayak kebeset dikit gitu ya. Semuanya kan terangsang ya, ada sesuatu yang masuk. Seperti vaksin itu masuk ke dalam tubuh kita, ada inflamasi, ada reaksi bekas suntikan, kemerahan, itu kan reaksi inflamasi, dolor, kalor, rubor seperti itu. Nah, ini juga demikian, tapi tidak menyebabkan badai. Baik, terima kasih banyak Prof Iris. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Dr. Gurmet dari Dr. Siti Rosidah. Cytokine storm itu terjadi berapa hari atau mungkin maksudnya hari keberapa dalam perjalanan penyakit COVID-19 dan bagaimana cara membedakannya dengan sepsis? Ya, makasih. Jadi untuk cytokine storm yang sampai saat ini mereka menganut terjadi pada di atas 7 hari ya, jadi hari ke-8, 9, 10. Nah itu harus evaluasi apabila ada kebutuhan oksigen yang meningkat ya pada pasien dan CRP-nya ada beberapa yang pakai patokan CRP lebih dari 75 kalau tidak salah penelitian. Jadi lebih dari 75 kebutuhan oksigen yang meningkat, kadar saturasinya room air ya sudah kurang dari 92%. Nah, itu kita harus waspada. Ini klinis udah mulai terjadi cytokine storm ya. Jadi saat ini kami pakai
ada dua tata laksana yang dilakukan. Biasanya kami evaluasi ya. Pasien dapat diberikan steroid, ya, steroid lebih awal, kemudian kami pantau apabila 1-2 hari tidak ada perbaikan dengan steroid, ya, 3 hari biasa dipakai, tidak ada perbaikan, nah itu masuk anti IL-6. Ya. Namun apabila pasien umumnya kan dari luar kadang pasien sudah menggunakan steroid ya, ada beberapa yang dari luar sudah langsung mengobati ya menggunakan steroid. Ya apabila tidak ada perbaikan, cek IL-6 meningkat, di RSM kami pakai patokan lebih dari 40. Saat itu udah ada indikasi untuk diberikan anti IL-6. Jadi sitokin storm umumnya terjadi lebih dari 7 hari, jadi hari ke-8, 9, 10 itu yang perlu diwaspadai. Nah, untuk mengevaluasi bagaimana membedakan dengan sepsis, ya umumnya kita pakai prokalsitonin ya, sampai saat ini masih dipakai prokalsitonin ya. Adanya prokalsitonin yang tinggi ya, biasa dipakai patokan normalnya itu kan prokalsitonin kurang dari 0,05 kurang dari 0,5. Namun yang dipakai patokan biasanya yang meningkat lebih dari 1 ya, lebih dari 1,5. Nah, itu udah waspada kemungkinan adanya infeksi bakteri sekunder. Namun kalau sepsis biasanya udah meningkatnya tinggi ya, lebih dari 10 ya, Dokter Susi itu. Sampai saat ini masih dipakai dengan prokalsitonin ya, marker. Jadi di RSCM juga apabila akan memberikan anti IL-6, biasa kami evaluasi apakah ada sepsis atau tidak, ya marker yang digunakan adalah prokalsitonin. Itu Dokter Susi. Terima kasih Dokter Gurmet. Disambung lagi dengan pertanyaan dari Dokter Fania dari Tarakan mengenai pemberian steroid tadi. Jadi kapan untuk diberikannya, Dok? Apakah pada fase 1 moderate untuk mencegah terjadi cytokine storm atau bagaimana? Karena kan mempertimbangkan juga steroid ini sendiri juga akan menyebabkan imunosupresi. Silakan Dokter Gurmet. Ya, umumnya diberikan saat masuk ke hiperinflamasi ya, hiperinflamasi phase dan ada kebutuhan oksigen ya. Biasanya steroid disarankan bila ada kebutuhan oksigen. Ya diberikan biasanya yang terjadi di atas hari ke-7, yang hari ke-8, 9, 10 yang tadi saya sampaikan. Jadi begitu ada kebutuhan oksigen ya, kami berikan steroid dan juga dilihat markernya yang lain ya, CRP. Umumnya dipakai CRP ya sampai saat ini. Kalau ferritin udah jarang kami gunakan lagi, jadi hanya CRP ya kita lihat. Dan dosis sebagai imunosupresi nanti bisa tambahan dari Prof. Iris. Kalau untuk di PPK saat ini kami memakai 1 kali 6 mg sama dengan penelitian di luar ya, recovery trial itu 1 kali 6 mg. Apabila membutuhkan ya bisa diberikan 2 kali 6 mg ya sampai 12 mg. Namun dosis short term ya mungkin 3-5 hari. Setelah itu kembali lagi ke 1 kali 6 mg oleh karena nanti muncul efek samping yang tidak diinginkan ya, justru infeksi bakteri, infeksi jamur itu bisa muncul. Jadi 1 kali 6 mg sudah cukup dan dilakukan pemantauan dan digunakan lebih dari 7 hari apabila ada kebutuhan oksigen dan marker inflamasi yang saat ini digunakan CRP meningkat. Baik, terima kasih Dr. Gurmet. Selanjutnya pertanyaan untuk Prof. Iris dari Iin, Dr. Iin. Apakah ada marker yang harus diberikan dulu, diperiksakan dulu Prof sebelum pemberian imunomodulator ini ataupun antioksidan ini? Ya, sebetulnya nggak ada ya. Kalau kita nggak pernah periksa kalau untuk imunostimulator, jadi nggak ada marker kecuali dalam satu penelitian. Tapi kalau untuk hari-hari kita langsung saja kita pakai dengan dosis yang sesuai. Jadi jangan dosis yang berlebihan, itu saja. Yang sudah ada marker ada vitamin D, karena vitamin D itu kita butuh dalam dosis yang kadang-kadang tinggi. Ya, jadi sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan. Yang paling baik adalah kita lakukan vitamin D, kalau memang kurang sekali kita bisa memberikan dengan dosis yang lebih tinggi, ya, tetapi dengan pengawasan dokter tentunya. Ya. Karena Badan POM hanya memberikan izin 4.000, ya. Tapi selebihnya Badan POM menyerahkan kepada kepentingan masing-masing pasien yang diawasi oleh dokternya masing-masing. Jadi maksudnya di sini supaya orang awam nggak terlalu bebas ya, karena sekarang memang 5.000 itu harus pakai resep. Tapi buktinya di online itu banyak sekali 10.000 itu ada ya di online. Jadi semua pasien juga bisa beli lewat online. Tapi hati-hati ya, online itu banyak yang palsu ya. Ternyata dengan pemberian itu banyak juga yang nggak naik vitamin D-nya. Ya, jadi sekarang
kita harus berhati-hati karena di zaman pandemik ini banyak orang yang mencari keuntungan dari penjualan vitamin, imunomodulator ya. Jadi sebaiknya memang dikontrol oleh dokter sebaiknya. Baik, terima kasih Prof. Jadi yang khusus untuk ada monitoringnya baru vitamin D saja ya Prof ya. Jadi kalau misalnya tadi kita menggunakan astaxanthin, echinacea, tidak ada pemeriksaan penunjang khusus yang harus dilakukan. Terima kasih banyak Prof. Izin Dokter Susi. Jadi menambahkan yang tadi Prof Iris sampaikan ya itu tepat ya. Jadi saat ini marker ya hanya untuk penelitian. Jadi saya pernah nanya juga, saya ingin periksa misalnya ingin tahu sebelum memberikan NAC berapa sih kadar glutathione ya, berapa sih kadar vitamin C sebelum memberikan. Nah, mereka menjawab nggak, saat ini belum bisa. Jadi untuk penelitian boleh, namun untuk rutin tadi yang sesuai yang disampaikan Prof Iris hanya vitamin D saja. Kalau yang lain saat ini belum ada. Baik, terima kasih banyak tambahannya Dr. Gurmet. Ada pertanyaan dari Dr. Aziza dari Papua untuk Dr. Gurmet nih. Mengenai astaxanthin untuk anak dan balita, apakah bisa diberikan, Dok? Ya, makasih Dr. Susi. Jadi sama dengan imunomodulator lain ya. Saat ini kalau ingin diberikan ya setengah dosis dewasa ya. Kalau itu sepengetahuan saya ya, karena penelitian ini lebih banyak melibatkan dosis subjek dewasa. Namun kalau apabila akan tepat diberikan kan pada anak-anak juga banyak multivitamin ya memang yang dapat diberikan ya. Ya bisa diberikan setengah dosis dewasa tidak masalah tentu dengan pemantauan. Mungkin masukan dari Prof Iris yang pengalaman memberikan imunomodulator atau apa pada anak-anak, Prof. Ya, imunomodulator biasanya dalam bentuk sirup ya, dalam bentuk sirup itu sudah ada ya, itu biasanya kita berikan tapi indikasi. Saya biasanya kan ada dokter anak ya, tapi kadang-kadang ada pasien karena orang tuanya datang sama anaknya ya udah sekalian minta resep, saya bisa berikan. Tapi saya biasanya berikan, saya bilang saya batasi pada 1-2 botol selesai sudah dulu, jangan batasi. Jadi semuanya sih saya tetap membatasi ya dalam pemberian imunomodulator. Tapi satu hal yang penting atau dalam hal ini kita pengertiannya kan imunostimulator ya, tidak boleh kontraindikasi diberikan kepada autoimun. Itu aja yang harus diingat ya. Jadi banyak iklan sehingga pasien-pasien autoimun itu diberikan imunostimulator, autoimunnya tambah parah ya, karena imunostimulator mengaktifasi sel B dan sel T sehingga antibodi teraktivasi. Tapi pada autoimun kan menyerang tubuh sendiri. Jadi ya itu yang menjadi tidak boleh diberikan ya. Jadi saya selalu mengatakan kepada siapapun bahwa itu ada kontraindikasi untuk diberikan pasien autoimun. Tetapi justru ada tempatnya pada pasien-pasien yang ada infeksi. Itu ada tempatnya. Ya. Dan anak juga imunitas masih bagus ya. Biasa imuniti masih bagus. Jadi ya kalau perlu banget ya baru diberikan. Kalau tidak mungkin masih bagus ya. Setuju sekali. Terima kasih banyak Prof Iris, Dr. Gurmet. Tadi ditekankan lagi dengan Prof Iris harus lebih berhati-hati ya Prof ya pada pasien dengan autoimun ya Prof. Kita harus ya tentunya kepada semua pasien, anak-anak juga, kalau teman-teman sejawat yang bukan internis ya harus lebih berhati-hati memilih risk and benefit-nya. Nah ini pertanyaan dari Dr. Valencia untuk Prof Iris dan Dr. Gurmet. Kalau untuk ibu hamil bagaimana Prof? Pemberian semua tadilah astaxanthin, echinacea, apakah bisa untuk ibu hamil dan apakah dosisnya nanti berbeda atau ada yang perlu diperhatikan khusus? Silakan Prof Iris dulu mungkin Prof. Kalau ibu hamil saya nggak anjurin memberikan imunostimulator karena kan anaknya masih pertumbuhan ya, jadi kita tidak bisa merangsang sel B, sel T dipaksa, biarkanlah alamiah saja. Tapi biasanya ibu hamil itu mendapatkan vitamin A, B, C, D, E memang saya anjurkan, tapi sesuai pemberian dari dokter kebidanannya. Saya selalu mengatakan kepada pasien-pasien saya yang hamil, ya kebetulan autoimun ya, jadi saya mengatakan kepada mereka, saya memberikan ini, tapi tolong dikonfirmasi. Biasanya vitamin D ekstra, ya boleh nggak dosis 3.000, boleh nggak 2.000. Ya biasanya dokter kebidanannya kalau autoimun suka ngikut kita, ya. Tapi juga saya juga tidak akan berlebihan. Biasanya bangsa 3.000 IU masih boleh sama dokter kebidanannya. Ya jadi kita selalu konfirmasi kalau lagi hamil. Tapi kalau imunostimulator, saya tidak pernah memberikan pada ibu hamil. Ya, terima kasih Prof Iris. Dr. Gurmet ada pendapat dok? Ya sama dengan yang disampaikan Prof Iris ya. Kalau untuk yang multivitamin ya bisa didiskusikan dengan
SPOG ya. Namun untuk yang imunomodulator dari penelitian untuk astaxanthin juga mereka tidak melibatkan populasi ibu hamil dan mereka juga menyatakan bahwa tidak ada indikasi saat ini untuk memberikan astaxanthin ya atau imunomodulator lainnya pada ibu hamil. Terima kasih Prof. Iris dan Dr. Gurmet. Pertanyaan untuk Mas banyak ini pertanyaan untuk Prof. Iris dan Dr. Gurmet. Ini ada pertanyaan dari Anonimus kepada Dr. Gurmet terkait dengan kondisi hiperinflamasi COVID-19 karena nanti akan berlanjut, kita khawatirkan akan berlanjut menjadi cytokine storm. Dan juga ada kondisi hiperkoagulasi, hypercoagulable state. Nah, bagaimana peran suplemen yang lain, misalnya fish oil, begitu, Dr. Gurmet. Mungkin ada pengalaman, Dok? Terima kasih, Dr. Susi. Memang saat ini kan banyak penelitian ya, berbagai macam penelitian ya mengenai imunomodulator ya, mana yang terbaik yang dapat diberikan pada populasi COVID-19. Kalau saya belum pernah baca mengenai manfaat pemberian fish oil pada pasien populasi COVID-19 dalam hal menurunkan hyperinflamasi maupun hyperkoagulasi. Mungkin ada ya penelitian tersebut, namun saya belum baca sih beberapa webinar yang saya ikuti juga mereka belum pernah menyinggung mengenai fish oil. Mungkin Prof. Iris ada tambahan, Prof? Iya, sebetulnya fish oil kan itu lebih banyak ke itu ya, ke jantung ya. Mereka dokter-dokter jantung yang lebih ini ya. Kalau saya tanya, boleh nggak mau? Ya boleh aja, saya bilang nggak apa-apa, silakan. Tapi saya tidak bikin khusus gitu ya. Saya nggak khusus di fish oil harus ya, nggak gitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Iris, Dr. Gurmet. Pertanyaan berikutnya kepada Prof. Iris dari Dr. Hidayanti. Mengenai efek samping yang mungkin timbul dari ekinase. Kebetulan Dr. Hidayanti merawat pasien COVID-19 yang derajat sedang. Kemudian diberikan ekinase, tetapi kebetulan pasien ini mengalami melena, Prof. Dan pasien ini sebenarnya tadinya sudah dapat antikoagulan dan sudah di stop ketika terjadi melena tersebut. Apakah ada hubungan antara ekinase dengan masalah koagulasi atau trombosis begitu, Prof? Ya, sebetulnya kalau lihat efek samping ya daripada ekinase nggak ke situ ya. Jadi belum ada efek samping ya kalau saya lihat yang dilaporkan selama ini. Ya, jadi kalau terjadi efek samping yang diinginkan, kita ya segera menghentikan. Kalau kita pikir, oh ya karena dia bersama-sama, ya kita kan bilang ekinase dari penelitian-penelitian yang saya baca itu tidak ada. Ya, tapi kalau memang bersama-sama diberikan ada efek, harus tetap dilakukan stop penghentian obat dan dicari sebabnya. Karena dia mungkin nanti kan obat-obat lain dia banyak minum. Ya, tapi ekinase jangan diberikan dulu kecuali sudah diketahui bahwa itu bukan. Tapi kalau udah jadi melena, kita kasih obat sesedikit mungkin. Apapun imunostimulasi, stimulan tetap kita stop ya. Walaupun mungkin bukan karena itu. Ya, tapi kita minimalis ya supaya rangsangan iritasi ke lambung ataupun ke ususnya itu berkurang ya, seperti itu. Tapi yang sejauh saya baca nggak ada ya, kecuali untuk autoimun ya, kecuali. Baik, terima kasih Prof. Iris. Selanjutnya pertanyaan untuk Dr. Gurmet dari Dr. Leonardus. Tadi memang Dr. Gurmet sudah sebutkan bahwa sebenarnya kalau untuk parameter lab sih kita nggak pantau pada pemberian astaxanthin dan ekinase atau lain-lain. Tapi kalau misalnya kita periksakan, Dok, pengaruhnya apa ya terhadap kadar IL-6 dan ferritin? Apakah memang akan berpengaruh, Dok? Ya, makasih Dr. Susi. Jadi akan berpengaruh ya, berbagai macam antiinflamasi tadi, astaxanthin, NAC ya, dan juga high dose vitamin C. Ini saya udah lihat pada pasien yang non-COVID ya, mungkin kalau pada pasien COVID jelas akan ada pengaruh di mana IL-6 CRP-nya sudah meningkat. Tapi pada pasien yang non-COVID pun ya, saya udah memberikan saya rutin saat ini memberikan vitamin D, kemudian high dose vitamin C pada yang ARDS ya non-COVID.
itu jauh perubahan signifikannya dari CRP yang awalnya bisa 100-an mulai menurun, kemudian IL-6 juga saya mulai memeriksa ya pada pasien yang non-COVID itu yang awalnya tinggi ya bisa lebih dari 50-70 setelah pemberian berbagai macam imunomodulator ya. Dia akan menurun tuh ya. Terakhir salah satu pasien saya udah menurun dari yang awalnya 70-an menjadi 22. Jadi ya pada pasien non-COVID jelas ya udah ada signifikan. Dan pada pasien COVID-19, oleh karena yang masuk saya tugasnya di HCU ya, di sana kan berbagai macam obat sudah diberikan ya. Ada dexamethasone ya, dan juga pada beberapa pasien diberikan juga anti-IL-6. Ya jelas penurunan CRP dan IL-6 selain dari efek berbagai imunomodulator mungkin yang pemberian Dexa dan anti IL-6 juga akan berperan ya. Namun pada yang pasien yang tadi saya sampaikan non-COVID yang dimana saya tidak memberikan Dexa dan juga saya tidak memberikan anti IL-6 itu ada perubahan ya dari pemberian vitamin C high dose, vitamin B. Itu Dr. Susi. Baik, terima kasih Dr. Gurmet. Masih ada pertanyaan untuk Prof. Iris. Bagaimana pemberian imunomodulator dan antioksidan ini pada pasien geriatri, Prof? Oh ya, oke. Nah, itu juga harus dilihat kebutuhan ya. Jadi jangan semua disamaratakan. Tapi yang jelas geriatri kalau vitamin A, B, C, D, E itu kan saya selalu bilang setiap orang silahkan minum vitamin multivitamin ya gitu. Dan geriatri vitamin D-nya seringkali rendah. Jadi sebaiknya dilakukan pemeriksaan untuk vitamin D dan diberikan sesuai dengan kebutuhannya vitamin D. Kalau memang butuhkan 4.000 IU, 4.000 IU, 5.000 IU, ya 5.000 IU. Ya, karena vitamin D penting sekali untuk geriatri ya, selain untuk tulang, tapi untuk imun sistem. Nah, sedangkan untuk imunostimulator, kalau pada geriatri saya hanya memberikan bila mana perlu, pada indikasi. Ya, kalau dia lagi flu, lagi pilek, yang berkepanjangan, nah itu saya bisa berikan biasanya imunostimulator, tapi jangka waktu tertentu. Ya, biasanya 2 minggu saya berikan, terus stop saja di situ. Karena kan ada obat-obatan lain ya, ada vitamin-vitamin A, B, C, D, E seperti itu. Jadi kalau geriatri memang berdasarkan indikasi juga, karena kan kita tahu fungsi ginjal, fungsi liver semuanya kan juga udah menurun. Jadi memang dia butuh imunostimulator kalau pada kondisi tertentu. Terima kasih banyak Prof. Iris. Dr. Gurmet mungkin ada tambahan, Dok? Saya rasa sudah cukup yang disampaikan tadi oleh Prof. Iris. Memang dalam key-nya itu dalam hal memberikan berbagai macam obat ya, termasuk dari imunostimulator ya, pemantauan itu penting ya, jangan diberikan mungkin langsung dilepas ya, tetap dikonsumsi dalam jangka lama tidak ya, tetap pemantauan perlu dievaluasi dan juga efek yang dapat muncul, contohnya seperti pemberian obat TB kan rifampicin memberikan menyebabkan urinnya itu warna agak orange ya. Aksasantin juga pada saat diberikan ya nanti fesesnya ya warna agak kemerahan. Nah, hal-hal tersebut perlu diedukasi kepada pasien. Jadi jangan nanti mungkin takut ya kenapa setelah konsumsi obat A ada perubahan dari warna urin dan warna feses ya. Selain edukasi dan juga tadi yang pemantauan yang disampaikan Prof. Iris itu penting. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Ada pertanyaan menarik ini dari Dr. Andre Kurniawan dari Jakarta ini ya, untuk Prof. Iris dan Dr. Gurmet. Apakah pemberian imunomodulator itu akan berdampak pada respon terbentuknya antibodi, baik pasca vaksinasi ataupun pasca infeksi? Silakan mungkin Prof. Iris dulu, Prof. Ya, jadi kalau untuk pada saat kita post vaksin tidak perlu memberikan imunostimulator. Ya, jadi nanti jadi ya bukan tabrakan sih, tapi nggak perlu untuk apa? Ya karena biarkan dia terbentuk secara alamiah antibodinya supaya bisa dinilai. Jadi jangan kita interfering mencampurkan imunostimulator dengan vaksinasi. Itu nggak perlu ya, sebaiknya tidak memberikan juga. Ya, tapi kalau orang yang post infeksi tergantung kondisi, kalau memang masih dibutuhkan, dia pilek atau apa ya silahkan saja. Ya, tetapi bukan berarti harus ya, maksud saya kan bukan kata-kata harus gitu, karena nggak ada SOP-nya. Jadi kalau kita mau kasih, kita bisa kasih berdasarkan kebutuhan sekali lagi. Terima kasih Prof. Iris. Dr. Gurmet mungkin ada tambahan, Dok? Ya, tadi menambahkan yang tadi poin yang penting disampaikan Prof. Iris. Jadi kalau memang sesuatu yang sedang fisiologis yang terjadi itu jangan di counter ya atau bahkan ditekan.
terkait isu mungkin nanti dari Prof. Iris bisa juga ada masukan. Saat ini kan banyak yang misalnya pasca vaksinasi demam akan ditekan dengan misalnya antipiretik atau sebelum diberikan vaksinasi nanti minum antipiretik. Nah itu juga sama ya seperti disampaikan Prof. Iris, hal fisiologis ya mungkin setelah vaksinasi kalau tubuh sedang berespons ya meningkatkan imunitas melawan infeksi ya jangan ditekan dengan antipiretik. Saya pernah baca juga beberapa paper ya mengenai demam oleh karena isu yang demam pasca vaksinasi. Nah, itu mereka malah memakai cut off ya. Ini yang non vaksinasi. Jadi kalau proses infeksi sedang berlangsung demam, itu proses normal dari tubuh, jangan ditekan dengan antipiretik. Mereka memakai cut off-nya itu 39 derajat Celcius ya. Ada yang cut off 39 bahkan ada pakar lain menyatakan sampai 40 pun mereka tidak memberikan, dia aja tubuh melawan infeksi. Tapi ada yang menyatakan cut off 39 aja oleh karena tidak nyaman bagi pasien kalau dibiarkan juga sampai suhu 40 ya. Itu sih dari saya. Ya. Terima kasih banyak Dr. Gurmet, Prof. Iris. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Dr. Leonardus Baskara. Apakah ada interaksi antara imunomodulator yang kita berikan ataupun antioksidan terhadap terapi-terapi yang lain, misalnya terutama terapi standarnya untuk COVID-19 ini, contohnya misalnya terapi anti-IL-6. Silakan mungkin Dr. Gurmet dulu, Dok. Ya, makasih. Jadi kan tadi sudah saya sampaikan memang obat-obat ini bekerjanya jalurnya beda-beda ya. Ada yang bekerja mungkin dari jalur A, dari jalur B. Ya sampai saat ini sih tidak ada interaksi yang tidak diharapkan ya yang terjadi. Jadi ya tidak masalah. Yang satu mungkin bekerja sebagai imunosupresan, mungkin dia bekerja pada jalur yang beda dibandingkan dengan mungkin pemberian astaxanthin atau vitamin D, dia bekerja pada jalur yang beda lagi. Jadi sampai saat ini sih tidak ada laporan interaksi tersebut. Terima kasih. Terima kasih Dr. Gurmet. Prof. Iris mungkin ada tambahan? Ya, sama ya. Interaksi nggak ada. Sejauh ini yang saya tahu memang nggak ada. Baik. Ya, jadi banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, tapi saya lihat ini banyak yang overlap pertanyaannya. Kurang lebih semua pertanyaan inti mengenai peran dari imunomodulator antioksidan, baik dalam mencegah cytokine storm ataupun dalam ya tata laksana COVID-19 secara keseluruhan, itu sudah kita bahas dalam diskusi hari ini. Mungkin sebelumnya saya akan meminta dulu kepada Dr. Gurmet untuk menyampaikan concluding remarks-nya, Dok, mengenai presentasi hari ini. Silakan Dr. Gurmet, take home message-nya. Ya, take home message. Makasih Dr. Susi. Take home message saya sama seperti ada pembicara di webinar lain ya. Jadi give the right drug ya kan to the right patient at the right time. Itu aja. Terima kasih Dr. Gurmet. Silakan Prof. Iris. Ya, hampir sama ya. Jadi kalau kita memberikan vitamin itu kayaknya logis ya. Memang kita butuh vitamin karena dalam bentuk kecil, vitamin tidak bisa dibentuk oleh tubuh ya, kecuali vitamin D bantuan matahari. Tapi untuk imunostimulator, pakailah berdasarkan indikasi saja. Dengan dosis yang sesuai tentunya. Terima kasih banyak Prof. Iris, Dr. Gurmet. Jadi dalam diskusi hari ini kita belajar bahwa memang ada perannya dari berbagai imunomodulator, antioksidan dalam baik tadi pencegahan untuk terjadinya infeksi COVID-19 maupun juga dalam tata laksananya terutama untuk mencegah terjadinya kondisi inflamasi yang berat atau cytokine storm. Seperti kata Dr. Gurmet tadi, right patient, right time, right apa satu lagi tadi Dok? Right drug to the right patient at the right time. Right drug to the right patient at the right time. Nah, mengenai pemberian ini sendiri, pemberian imunomodulator ataupun antioksidan, ya kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien kita, apakah memang dibutuhkan, kemudian dosisnya berapa. Tentunya perannya juga cukup baik dalam pencegahan infeksi maupun dalam tata laksana. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, Prof. Iris, Dr. Gurmet atas sharingnya yang sangat bermanfaat hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara ICTech RSCM FKUI dan juga rekan kita Soho Global Health yang mendukung untuk kelancaran acara ini. Saya mengingatkan kepada para sobat
ICTech untuk mengisi post-test yang terdapat di kolom chat. Kita tidak ada pre-test, tapi kita ada post-test. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para sobat sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi hari ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya hari Minggu tanggal 5 September 2021 jam 10 pagi di episode yang kedua mengenai best practice for comorbidities handling in COVID-19 patients. Saya Dr. Suzy Maria atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih. Acara kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih Dr. Iris. Terima kasih Prof. Iris. Dr. Gurmet, Dr. Suzy, terima kasih. Thank you.